Ya, pertama-tama mungkin Pak Soeb Jafar ya, saya setuju. Betul ya Pak, bahwa sebenarnya buku ini bukan hanya buku musik, namun sesungguhnya membahas perubahan sosial. Jadi justru betul memang, makanya oleh sebab itu dia interdisipliner. Dia apa namanya, ada kajian, bahkan ada kajian politik di situ, kajian sosial memang benar. Itu betul Pak. Jadi membahas perubahan sosial. Nanti mungkin akan saya jawab. Sebenarnya ada apa ke bersinggung apa yang disebut dengan dikatakan Pak Suhaib, Pak Tasrif dengan Pak Ocan. Nanti akan saya gabung aja dalam satu. Tetapi ada satu pertanyaan yang menukik sebenarnya dari Pak Tasrif Siare, itu konten analisis. Konten analisis dari Duan Dua, dari yang tradisi ya, Kakula Nuada ya. Dia menggunakan melodinya itu menggunakan tema variasi, Pak. Jadi dia bukan song form. Jadi dia tema variasi, bukan song form yang biasa di modern. Di zaman modern itu ada yang first, Hasan Baswan pun menggunakan song form. Jadi ada namanya first, ada verse 1, ada verse 2. Nah, Bali Mosambote, nah, itu adalah chorus. Nah, di Kakula yang lu ada itu tidak begitu. Dia tema variasi. Jadi ada tema yang dia buat, tetapi kemudian dia ulang-ulang. Ding dang 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 dada dang dada dam dada dam 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 dada dam dam dada dam dada. Dia mengulang. Jadi disebut dengan tema variasi. Dan dia sebenarnya kalau mau bicara lebih konten analisis lagi, dia mengiringi pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita. Dan kemudian ketika sampai di gedung di wanita, di tempat wanita, dia disambut lagi oleh Kakula. Jadi pengantin laki-laki itu dari rumahnya ke rumah pengantin wanitanya itu diantar oleh Kakula. Kemudian disambut oleh pengantin rumah pengantin perempuan, ada lagi Kakula di sana yang menyambut, biasanya dengan rebana. Nah, ini adalah bagian dari tradisi Islam sebenarnya. Jadi penyebaran budaya gong, Kakula itu ada kaitannya dengan penyebaran budaya Islam. Tadi Maiko menyebut ada 18, ada 16, 17. Buktinya Pak, di NTT sesungguhnya, di Manggarai Barat, di Flores, teman-teman kita yang sudah beragama Katolik, dulunya adalah ketika kemudian perdagangan Islam masuk di sana dari orang-orang Sulawesi, itu Islam. Itu mereka menggunakan juga budaya gong. Jadi itu memahami budaya gong di dunia pesisir itu adalah merupakan presentasi dari penyebaran budaya. Ketika mengiringi pengantin laki-laki, kenapa? Apa sesungguhnya di balik itu? Mengapa harus diiringi Kakula dari pengantin laki-laki ke menuju pengantin perempuan? Saya melihatnya bahwa itu adalah musik doa kesuburan. Mengapa dia dimainkan oleh wanita? Dia ingin untuk laki-laki yang menuju ke rumah perempuan dan juga disambut oleh di sana itu dimainkan oleh wanita. Itu doa kesuburan. Kalau ingin konten analisis, nah mudah-mudahan ini menjadi jawaban. Kakula di zaman kolonial itu adalah status signifier. Bahkan di zaman-zaman Orde Lama masih ibu saya, bahkan zaman Orde Baru, awal-awal Orde Baru, ibu saya masih menggunakannya sebagai status signifier. Jadi ibu saya itu memainkan Kakula bukan untuk dibayar, tetapi untuk keluarga kami yang kawin. Jadi kalau ada keluarga kami yang kawin, maka ibu saya main. Bukan untuk dibayar, tetapi untuk status signifier. Bahwa itu kerabat. Tetapi temuan saya yang mungkin juga Michael setuju, bahwa apa sesungguhnya makna penting di balik Kakula itu mengiringi laki-laki ke perempuan, yakni doa kesuburan. Karena konteksnya adalah pernikahan. Nah, sekarang ada satu hal yang sama antara Pak Suaib, tadi satu lagi Pak Nyoman ya, nanti juga Pak Nyoman. Saya berharap Kakula itu ada diputar, musik Kakula itu Pak, diputar di beberapa tempat publik. Nah, ini saya mohon juga Kadis Pariwisata dan kadis-kadis yang lain, kabupaten yang lain yang hubungannya dengan KAILI itu Donggala, Donggala, Palu, Donggala, Sigi dan Parigi. Sebaiknya dia diputar di ruang-ruang publik, Pak.
Tidak perlu dia live, tetapi rekamannya, Pak. Tidak perlu rekaman ensemble Modero Palu, nggak harus. Ada mungkin rekamannya dari ini, itu yang penting, Pak, sebenarnya. Dia ada di ruang-ruang publik sehingga dia menjadi apa namanya identitas. Dia menjadi apa istilahnya ambience ketika orang turun di bandara itu kemudian mendengar Kakula. Saya tidak tahu apakah gamelan Jawa itu masih ada ditaruh di bandara. Itu bukan Kakula Nuwada Sulawesi Tengah. Itu bukan Kakula Sulawesi Tengah itu yang ditaruh di bandara. Itu Kakula Jawa. Dan saya sudah berkali-kali mengatakannya, kalau bisa itu diganti. Mengapa hal itu terjadi? Karena pemahaman tentang penyebaran budaya gong di Asia Tenggara. Ini seperti yang Maiko bilang tadi, ada 3 budaya gong yang menyebar di Asia Tenggara. Gamelan, kolintang atau kakula, kalau kita menyebutnya kakula, padahal dulu sebenarnya generik term untuk itu adalah kolintang, bukan kolintang yang di Sulawesi Utara ya. Kolintang yang sebagai generik term yang ada dalam dunia etnomusikologi. Yang ketiga adalah pipat. Pipat yang ada di negara-negara bukan island Southeast Asia tapi mainland, seperti Thailand, seperti apalagi Laos, seperti Kamboja, itu juga mereka punya budaya gong. Tetapi kita harus pahami, yang di Palu, di Sulawesi Tengah, yang kita punya itu adalah yang jenisnya itu kolintang atau kakula, bukan gamelan. Sehingga kalau seandainya gamelan ditaruh di Bandara Mutiara Palu, buat kami yang etnomusikologi itu aneh. Karena konteksnya tidak kena. Mohon ini menjadi perhatian bapak-bapak sebagai stakeholders. Terus terang terus terang itu keliru banget. Ya mungkin ini juga jadi itu keliru sekali itu menempatkan kakula Jawa di Bandara Sulawesi Tengah. Jadi ya mungkin karena memang bukan bidangnya ya, bukan bidang etnomusikologi. Kami yang etnomusikologi yang paham itu. Jadi tidak seperti itu. Kalau mau mungkin ambil kakula yang model kakula Nuwada Tailise, atau ambil kakula yang versinya Hasan Baswan, atau ambil kakula kreasi baru kakula kontemporer yang dipunyai oleh ensemble Modero Palu. Nah seperti itu bisa karena itu buatan lokal. Jadi bukan yang ada di bandara itu. Kalau buat kami yang menjadi aneh, oke, saya nggak mau terlanjur banyak di situ. Silakan saja, saya bukan lagi penentu kebijakan di Sulawesi Tengah, tetapi sebagai orang Sulawesi Tengah yang merantau ke Jakarta, saya kok ini salah kaprah sekali, dan saya sudah berkali-kali bilang itu salah kaprah, tolong diganti. Nah sekarang bagaimana perkembangan kakula ke depan? Saya pikir itu ada 2 cara, seperti juga dalam buku itu. Ada kesenian negara, ada kesenian masyarakat yang tidak perlu didikotomiskan. Jadi perlu misalnya ada kesenian tetap taman budaya, ada dinas pariwisata, ada dinas kebudayaan, tetapi juga kita perlu dorong yang kemudian lahir dari anak-anak muda sekarang. Saya boleh sebut Pak, anak-anak muda kita yang nantinya akan menjadi penerus kakula setelah ensemble Modero Palu dengan kakula kontemporer. Saya bisa sebut The Box, sebuah grup musik rock yang menggabungkan musik rock dengan kakula, dengan tradisi. Dan anak saya saat ini berada di Palu sedang skripsi mengenai itu. Bagaimana mereka memasukkan kakula lalove dalam musik rock. Kedua, Julie Idin Lanja. Dia seorang yang cukup cukup kreatif dalam membuat kreasi. Saya berharap juga Julie juga bisa menggunakan kakula. Kita tidak harapkan dia menjadikan musik kakula seperti Hasan Baswan dan Amin Abdullah. Dia menggunakan kakula dengan synthesizer. Lagu-lagunya penuh dengan kakula synthesizer. Dia akan menjadi sebuah Julie Idin Lanja, The Box. Itu akan menjadi sebuah periode baru dalam kakula, di mana kemudian menjadi digital kakula.
Kita tidak perlu untuk mengharapkan itu semua kembali ke zamannya Hasan Baswan, kembali ke zamannya Amin Abdullah, kembali ke zaman kolonial. Tidak. Yang kita harapkan itu adalah tumbuh sesuatu yang baru, pemaknaan baru dari tradisi. Progresif, digikakula. Saya memprediksikan bahwa generasi setelah ensemble Modero Palu adalah digital kakula. Itu yang dapat saya sampaikan.